Hutang di aplikasi pinjaman online katanya auto lunas setelah 2 tahun. Tapi kenapa kok masih ada DC lapangan yang datang setelah kita galbay atau telat lebih dari 2 tahun tersebut? Oke, jadi asumsi bahwa galbay lebih dari 2 tahun otomatis lunas itu karena banyak yang bilang Slik OJK otomatis bersih kalau udah lebih dari 2 tahun. Nah, dari asumsi inilah orang yakin, oh ya udah pede aja, cuek aja masalah pinjolnya, nanti tiba-tiba lunas sendiri kok. Nah, cuman kok tiba-tiba ada nih yang didatengin udah 2 tahun lebih nih, tapi tetap masih datengin kok ada. Nah, ya itu simple ya teman-teman ya. Ya karena biasanya hal-hal seperti ini tuh terjadi karena ya satu hal ya teman-teman ya. Sebenarnya utangnya itu nggak otomatis lunas dengan sendirinya. Yang kebanyakan mayoritas orang itu 2 tahun kok bersih Slik OJK-nya, kok lunas utangnya. Itu mereka memang mendapatkan keberuntungan, mendapatkan ya dalam tanda kutip pemutihan dari pinjolnya, di mana utangnya dianggap lunas sehingga Slik OJK-nya pun bersih. Tapi permasalahannya adalah tidak semua orang mendapatkan fasilitas itu. Tidak semua orang mendapatkan keberuntungan itu. Jadi yang udah telat 2 tahun tapi dia masih ditangin DC, ya tetap akan ditangin, berarti utangnya masih ada teman-teman. Masih nyangkut juga di Slik OJK. Jadi kita nggak boleh berasumsi bahwa pasti otomatis lunas, nggak bisa. Tapi kita boleh berharap, kita boleh memperjuangkannya. Ya, jadi gini. Kenapa kok ada yang orang yang utangnya dianggap lunas? Biasanya itu adalah orang-orang yang dianggap tidak memiliki potensi sama sekali untuk bisa membayar hutang tersebut. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, pinjol akan menghapuskan utang tersebut karena itu akan menjadi dalam tanda kutip data busuk lah ya, istilahnya data yang jelek-jelekin report mereka, portofolio mereka, kinerja mereka. Nah, kalau dibiarin terus-terusan kan makin menggunung. Karena yang galbay kan bukan teman-teman aja. Yang galbay kan banyak, semakin hari semakin bertambah, semakin bertambah. Jadi ini yang membuat data mereka itu jadi jelek, teman-teman. Kalau data mereka udah jelek, nah ini kan otomatis ya performa atau mungkin analisa dari OJK menilai pinjol ini kerjanya nggak becus dan nggak bener. Dan berpotensi merugikan masyarakat. Akhirnya keganggu juga nih proses perpanjangan izin dan lain sebagainya. Ya mungkin nggak berlaku sih sama pinjol besar. Mungkin pinjol-pinjol yang menengah ke bawah yang berlaku. Karena pinjol besar kan ya backingannya udah kuat, maksudnya secara finansialnya udah kuat, nggak usah diragukan lagi, permodalannya udah luar biasa. Ya, yang bermasalah adalah pinjol-pinjol menengah ke bawah ini sih sebenarnya. Jadi sekali lagi, kalau masalah hutang terus 2 tahun masih datengin DC, katanya udah otomatis lunas karena kesalahannya apa-apa, ya sebenarnya bukan murni kesalahan teman-teman sih. Tapi ya bisa jadi karena kesalahan teman-teman yang selalu memberikan harapan, selalu meyakinkan bahwa kalian bisa bayar tapi nggak bisa, mundur. Ya akhirnya teman-teman masih tetap dianggap nasabah yang potensial untuk bisa membayar. Nggak akan bisa utang lunas otomatis tentunya. Ya, tapi sekali lagi, meskipun kalian udah, bang, saya tuh udah cuek, udah mutuskan kontak komunikasi dan sebagainya, tapi kok masih ditagih gitu. Padahal kan harusnya saya udah nggak potensi lagi. Ya kembali lagi ya, tetap yang menentukan kita potensi dan tidak itu adalah bukan di luar kontrol kita, tapi adalah para DC-DC ini nih, tim analis penagihan nih. Itu nggak tahu mereka bisa ngakses data kalian atau mungkin ngakses finansial atau profil keuangan kalian. Nah itu kita tidak pernah tahu teman-teman. Ya, jadi mungkin segitu dulu. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan kalian karena kemarin ada beberapa yang udah 2 tahun galbay kok masih didatengin DC aja. Ya memang kayak gitu. Tapi bukan berarti itu sesuatu yang harus teman-teman takutkan kan. Ya, jadi tetap tenang aja, nggak usah takut hal-hal seperti ini. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.